in the top position of the championship. I want to say top 5 maybe. Jagat balap Moto3 Eropa benar-benar dibuat gempar dan heboh di sirkuit Catalunya 2026. Sebuah keajaiban gila dipertontonkan oleh rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Bagaimana tidak, start dari posisi buncit di urutan ke-20, Veda Ega mengamuk dan melepaskan kecepatan brutalnya hingga sukses menembus posisi 8 besar dunia. Aksi comeback jenius ini langsung membuat pedok tim-tim elit Eropa bergetar, bahkan sampai membuat legenda hidup MotoGP Valentino Rossi dan bos besar KTM angkat bicara memberikan pengakuan jujur mereka yang luar biasa. Tapi di balik pesta pora ini ada drama panas yang tersaji. Mulut sombong rival bebuyutannya asal Malaysia, Hakim Danis, yang sempat meremehkan Veda Ega di sesi latihan bebas, seketika bungkam dan hancur lebur tak tersisa, tergilas kerasnya fakta di atas lintasan. Di mana posisi si pembalap sombong itu sekarang? Dan seperti apa detail kejeniusan taktik Veda Ega yang bikin dunia tercengang? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Rossi dan bos KTM geger. Aksi gila Veda Ega hancurkan kesombongan rival di Catalunya 2026. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Sahabat pembalap, penggila adrenalin aspal panas, dan seluruh loyalis MotoGP tanah air, selamat datang di sirkuit penuh drama, sirkuit de Barcelona, Catalunya. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal balapan biasa, kita sedang bicara tentang pembuktian, tentang bagaimana sebuah mentalitas baja Eropa diuji di atas mesin Moto3 yang super kejam. Banyak orang bilang Moto3 adalah kelasnya para petarung tanpa rasa takut, tempat di mana slipstream menentukan hidup dan mati seorang rider di lintasan lurus. Tapi, apa yang terjadi pada hari itu saat bendera finish dikibarkan? Tenang, kita akan bedah hancurnya mentalitas rival dan kejeniusan Veda Ega secara rinci. Satu persatu, lap demi lap, tetap kunci volume suara Anda, karena ini adalah naskah pembuktian sang raja comeback sejati. Kita bedah detil jalannya balapan yang luar biasa ini. Ketika lampu start padam di sirkuit Catalunya, atmosfer langsung berubah menjadi medan perang yang sangat liar. Veda Ega yang start dari posisi ke-20 langsung menunjukkan apa yang disebut dengan kecepatan brutal bercampur kecerdasan mental sejak detik pertama. Lap pertama, ledakan agresivitas Veda Ega. Saat puluhan motor berebut masuk ke tikungan pertama yang terkenal sangat sempit di Catalunya, Veda Ega melakukan manuver yang sangat gila. Mengambil jalur yang sangat sempit, menembus celah-celah kecil di antara motor-motor pembalap Eropa, Veda Ega langsung merangsak naik 8 posisi sekaligus. Hanya dalam hitungan detik, dari posisi ke-20, Veda Ega sudah berada di urutan ke-12. Ini adalah sebuah start yang sangat bersih, agresif, namun tetap penuh perhitungan cerdas. Lap kedua, ujian konsistensi. Masuk putaran kedua, tensi semakin memanas. Persaingan di lini tengah sangat padat. Veda Ega sempat melebar di tikungan ke-10 karena ketatnya slipstream, membuat posisi Veda Ega sedikit melorot satu peringkat ke urutan ke-13. Tapi mentalitas Veda Ega tidak goyah sedikit pun. Veda Ega tahu betul kapan harus menahan diri dan kapan harus melakukan serangan balik. Lap ketiga dan keempat, merangkak naik tanpa ampun. Di saat barisan terdepan dipimpin oleh Almansa, Munoz, dan Uriarte yang mulai membuat jarak hingga 1,7 detik, Veda Ega justru mulai melepaskan performa terbaik dari motornya. Pada putaran ketiga, dengan kecerdasan membaca racing line, Veda Ega berhasil menembus posisi ke-11. Tidak berhenti sampai di situ, satu putaran kemudian pada lap keempat, kecepatan brutal Veda Ega kembali memakan korban. Veda Ega merangkak naik ke posisi 10 besar, tepatnya di urutan ke-10, membayangi Perone dengan jarak yang sangat tipis, hanya 0,7 detik. Lap ke-6 dan ke-7, konsistensi sang rider berbahaya. Masuk lap ke-6, Veda Ega terus memotong jarak dengan rombongan di depannya. Veda Ega naik lagi ke posisi ke-9. Disinilah kematangan Veda Ega diuji.
Vega mampu bertahan lama di peringkat ke-9 ini, bahkan sempat menempel ketat Danish dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,5 detik pada putaran ke-7. Ya, disinilah momen di mana Vega mulai meneror rivalnya langsung di atas lintasan. Lap ke-11, ujian momentum di trek lurus. Pertengahan balapan selalu menjadi momok di Catalunya, terutama di trek lurusnya yang panjang yang menguras tenaga mesin. Pada lap ke-11, Vega mendapatkan ujian berat. Vega sempat kehilangan momentum slipstream, membuat posisi Vega melorot 2 anak tangga ke urutan ke-11. Jarak dengan O'Gorman di depannya sempat terpaut cukup jauh. Banyak pengamat mengira Vega sudah kehabisan ban, tapi mereka semua salah besar. Vega sedang mengatur ritme untuk serangan pamungkas di lap-lap akhir. 3 lap terakhir, aksi cerdas dan drama tikungan akhir. Ketika balapan menyisakan 3 putaran lagi, tensi mencapai titik didih. Vega kembali melakukan push maksimal secara brutal. Jarak 0,8 detik dari O'Gorman dipangkas habis menjadi 0,2 detik saja. Momentum emas tiba ketika barisan depan mengalami kekacauan. Jesus Rios mengalami crash hebat di saat lap-lap akhir. Di saat yang sama, Vega dengan sangat cerdas memanfaatkan celah, langsung menyalip Adrian Fernandez sekaligus. Posisi Vega melonjak drastis ke urutan 9. Lap terakhir, finish fantastis, P8. Pada putaran terakhir, aksi saling salip di grup depan tidak terhindarkan antara Quiles, Carpe, dan Munoz. Vega tidak menyia-nyiakan kekacauan tersebut. Melalui tikungan-tikungan terakhir sirkuit Catalunya yang sangat teknis, Vega melakukan manuver pamungkas dan berhasil naik 1 peringkat lagi. Ketika bendera checkered dikibarkan, Máximo Quiles keluar sebagai juara dengan catatan waktu 32 menit 28,964 detik. Disusul Carpe kedua dan Munoz ketiga. Dan lihatlah posisi ke-8. Vega Pratama sukses mengamankan finish di posisi P8. Start dari posisi ke-20, finish di posisi ke-8. Sungguh sebuah pertunjukan yang sangat gila dan jenius. No more fears to hold us back. We'll pave the way. Sahabat pembalap, keberhasilan Vega menembus posisi 8 besar dari posisi start ke-20 langsung memicu gempa opini di pedok sirkuit Eropa. Mari kita bedah satu persatu pernyataan jujur dari para tokoh penting yang matanya tak berkedip melihat kejeniusan rider muda Indonesia ini. Bahkan sekelas Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP yang memiliki insting tajam dalam mencium bakat pembalap hebat, mengamati Vega dengan sangat seksama sepanjang balapan. Rossi terkesima melihat konsistensi gila yang ditunjukkan oleh pembalap Indonesia ini. Rossi memberikan catatan jujur yang sangat mendalam. Dengan hasil Vega yang baik seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa Vega itu terbaik dan cerdas. Apalagi dia start dari P20 dan bisa finish P8. Jadi itu sebuah kecerdasan mental seorang rookie. Tapi saya punya catatan penting bagi motor Vega, yaitu Honda Tim Asia. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Vega akan kalah saing dengan yang lain. Apalagi di trek lurus Catalunya seperti itu. Jadi biarlah mekanik sesukanya mengolah motor Honda Tim Asia. Jangan bikin aturan ketat yang justru malah menjadi mimpi buruk Vega, yang sejatinya dia adalah pembalap yang sudah jadi dan cerdas. Semoga kedepannya Honda Tim Asia ini jauh lebih baik dan beri kebebasan mekanik dalam hal mengatur ritme motornya. Kritik tajam dari Rossi ini menjadi tamparan keras sekaligus pujian setinggi langit. Rossi melihat Vega adalah permata yang sudah jadi. Seorang rider berbahaya yang hanya butuh motor yang dibebaskan dari aturan ketat mekanik agar bisa mengeluarkan kecepatan brutal yang sesungguhnya. Bukan hanya Rossi, sekelas bos pabrikan besar KTM hingga komentator resmi MotoGP yang biasa melihat pembalap hebat Eropa dibuat terkejut dan geleng-geleng kepala. Mereka secara jujur menyatakan kekaguman mereka yang luar biasa. Vega ini sangat mengejutkan, bahkan dia start dari posisi belakang tapi bisa mencapai 10 besar. Vega ini bisa bikin pedok heboh, dan karena Vega, rating Moto3 ini semakin meningkat drastis. Jadi dia memang benar-benar cerdas dan rookie terbaik saat ini. Jika saya mau, saya ingin banget merekrut Vega sebagai pembalap KTM bersama Alvaro Carpe dan Brian Uriarte, agar menjadi pembalap yang jauh lebih hebat dari ini. Bisa Anda bayangkan,
bos KTM secara terang-terangan menyatakan minatnya di depan publik untuk merekrut Veda Ega demi disandingkan dengan pembalap top seperti Carpe dan Uriarte. Ini adalah bukti sahih bahwa level Veda Ega sudah diakui oleh tim-tim elit Eropa sebagai ancaman nyata. Sementara itu, di dalam ruangan internal Honda Tim Asia, suasana tampak sangat emosional. Para mekanik dan kru tim tampak sangat senang. Senyum lebar terpancar di wajah mereka menatap Veda Ega yang berhasil mengamankan posisi ke-8 di Catalunya. Hasil ini menjadi catatan penting bagi tim agar terus berbenah memberikan motor terbaik demi menyokong kecerdasan sang pembalap. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hasil luar biasa di Catalunya ini tidak hanya membawa pulang poin yang sangat berharga, tetapi juga meroketkan posisi Veda Ega Pratama ke dalam jajaran elit 5 besar pembalap terbaik di dunia saat ini. Veda Ega sukses bertengger di posisi kelima klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan total 58 poin. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pembalap rookie di musim pertamanya. Sahabat pembalap, mari kita dengarkan bersama. Inilah peta persaingan 10 besar klasemen sementara Moto3 dunia musim 2026. Di posisi puncak, Maximo Quiles masih kokoh tak tersentuh dengan raihan 140 poin. Disusul pada posisi kedua, Adrian Fernandez dengan mengantongi 76 poin. Tempat ketiga diduduki oleh Alvaro Carpe yang mengoleksi 73 poin. Sementara di peringkat keempat ada Marco Morelli dengan torehan 58 poin. Dan tepat di posisi kelima dengan jumlah poin yang sama, inilah dia, jagoan kita, Veda Ega Pratama dari Honda Tim Asia, mengunci posisi elit dengan total 58 poin. Lanjut di urutan ke-6, Valentin Perone membayangi ketat dengan 56 poin. Peringkat ke-7 ditempati oleh David Almanza yang meraih 52 poin. Di posisi ke-8 ada Guido Pini dengan koleksi 46 poin. Menyusul di tempat ke-9 ada Brian Uriarte yang mengantongi 42 poin. Dan menutup posisi 10 besar dunia ada David Muñoz dengan raihan 38 poin. Sahabat pembalap, coba dengarkan baik-baik daftar 10 besar penguasa dunia Moto3 tersebut. Perhatikan dari posisi pertama sampai posisi ke-10. Sebentar. Hakim Danish yang sombong kemarin di sesi latihan bebas kok nggak kedengaran ya namanya di peringkat berapa? Haha, kemana perginya sang pemenang sesi latihan bebas itu? Ternyata namanya bahkan tidak mampu menembus jajaran elit 10 besar klasemen dunia. Ini adalah sebuah tamparan keras, sebuah bukti nyata bahwa dunia balap sejati ditentukan oleh siapa yang mampu berdiri paling depan ketika menyentuh garis finish, bukan siapa yang paling jago sesumbar saat latihan bebas. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa karakter yang kalem, tenang, namun mematikan di atas lintasan adalah kunci kesuksesan sejati. Setelah melakukan hal gila di Jerez dengan start dari posisi 17 dan finish di P6, kini di Catalunya Veda Ega kembali melakukan keajaiban dengan start dari P20 dan finish di P8. 2 kali berturut-turut melakukan aksi comeback dengan kecepatan brutal. Selamat untuk Veda Ega Pratama. Perjalanan musim 2026 masih panjang dan sang rider berbahaya dari Indonesia ini siap memberikan kejutan-kejutan berikutnya di sirkuit-sirkuit Eropa lainnya. Bagaimana menurut kalian sahabat pembalap? Apakah motor Honda Tim Asia harus segera mendengarkan nasihat Roland Rossi demi membebaskan kecerdasan Veda Ega? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal perjuangan pembalap kebanggaan kita di kancah dunia. Sampai jumpa di aspal panas berikutnya.
Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Beda ini extraordinary. Aku awal-awalnya terus terang rada bingung ya kan. Atmosfer sirkuit de Barcelona Catalunya benar-benar berada di titik didih tertinggi. Wonderkid sensasional asal Indonesia Veda Ega Pratama baru saja memicu turbulensi hebat yang membuat seisi pedok Eropa gempar. Menghadapi cuaca dingin ekstrim yang membuat cengkraman ban ambles, ditambah nasib sial akibat sabotase trafik padat dan pembatalan lap time, pembalap berbahaya peringkat 5 dunia ini menolak untuk tunduk. Dengan kecerdasan taktis yang luar biasa, Veda Ega langsung mengamuk di sesi FP2 dan mempertontonkan grafik kecepatan yang brutal. Wah, wah, wah! Aksi nekat nan cerdas dari rider tangguh asal Gunung Kidul ini langsung membelah opini para petinggi balap dunia. Komentator legendaris Matteo Guerinoni secara terbuka memuji mentalitas bajanya, sementara bos besar KTM justru dibuat ketar-ketir dan gemetar ketakutan melihat ancaman nyata yang sedang diintai oleh Veda Ega. Meskipun kini posisinya terjepit dan dipaksa merangkak dari neraka kualifikasi jalur Q1, singa muda Indonesia ini sudah bersiap melepaskan sikutnya untuk melumat habis dominasi para rival Eropa demi merebut podium tertinggi hari Minggu nanti. Sebelumnya, mohon sebagai subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Sabotase trafik di Spanyol, kecerdasan taktis Veda Ega Pratama picu turbulensi, padok Eropa mulai ketar-ketir. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Sensasi kegilaan balap motor kelas dunia kembali membakar aspal Eropa. Selamat datang di sirkuit de Barcelona Catalunya, tempat di mana nyali diuji di atas batas normal dan kesalahan sekecil debu bisa berujung fatal. Akhir pekan ini, atmosfer Catalunya benar-benar mencekam. Bau sangit ban bergesekan dengan aspal, raungan mesin Moto3 yang melengking membelah langit Spanyol, dan ribuan pasang mata dibuat melotot oleh drama yang tersaji sejak sesi latihan bebas. Publik Katalan bersorak, bendera-bendera berkibar, namun di dalam padok, tensi justru berada di titik didih tertinggi. Ini bukan sekedar balapan biasa, ini adalah medan perang taktis tempat para rider muda paling berbahaya di kolong bumi saling sikut untuk memperebutkan sejengkal wilayah di lintasan. Dan di tengah-tengah kegilaan konspirasi kecepatan brutal itu, ada satu nama yang sedang menjadi buah bibir. Satu nama yang membuat para bos tim Eropa mulai ketar-ketir dan tidak bisa tidur nyenyak. Siapa lagi bukan sang wonderkid sensasional asal Gunung Kidul Indonesia, Veda Ega Pratama. Namun, tahan nafas Anda dulu. Catalunya tidak seramah yang dibayangkan. Sebuah kejutan besar nan pahit langsung menghantam di hari pertama, memaksa sang serigala muda Indonesia harus merangkak dari posisi yang sama sekali tidak diuntungkan. Apakah ini awal dari sebuah bencana, ataukah justru skenario epik untuk sebuah aksi comeback paling brutal dalam sejarah Moto3 modern? Mari kita bedah kekacauan ini sampai ke akar-akarnya. Sore hari di Catalunya, Sabtu 16 Mei 2026. Tepat pukul 14.00 waktu setempat, bendera hijau dikibarkan, dan sesi FP2 resmi dimulai dengan tensi yang langsung meledak. Satu persatu pembalap keluar dari sarangnya, langsung menggeber selongsong gas demi memburu lap time krusial. Jalannya sesi FP2 ini benar-benar menyajikan turbulensi performa yang bikin jantungan. Pada putaran-putaran awal, Veda Ega sempat tertahan di urutan ke-18, dikawal ketat oleh rekan setimnya di Honda Tim Asia asal Jepang, Zen Mitani. Lintasan yang super lebar dan cepat ini benar-benar menguji kelihayan taktis. Peringkat terus bergejolak secara faktual. Veda Ega sempat melorot drastis hingga terjebak di peringkat ke-21 saat sesi menyisakan 9 menit, mencatatkan waktu sementara 1 menit 49,000 detik. Banyak yang mengira Veda Ega sudah habis di sesi ini. Namun, bukan Veda Ega namanya jika tidak memiliki mentalitas baja. Dengan kecerdasan membaca ruang, Veda Ega melakukan time attack pamungkas yang sangat tajam. Dorongan masif di sektor terakhir sukses meroketkan posisinya hingga sempat menyentuh urutan ke-11. Sebelum akhirnya menutup sesi FP2 dengan finish di peringkat ke-13 lewat torehan waktu 1 menit 48,152 detik.
Sementara itu, posisi puncak diklaim oleh Adrian Fernandez dari Leopard Racing dengan catatan 1 menit 47,412 detik. Meskipun secara angka murni di Catalunya ini Veda Ega sempat mencetak 1 menit 48,136 detik pada sesi praktis hari Jumat, grafik dari FP1 yang berada di angka 1 menit 150,142 detik menunjukkan satu hal yang mutlak. Veda Ega sedang mengalami progres kecepatan yang brutal. Ritme balapnya semakin matang, dan peningkatan ini adalah sinyal positif yang sangat berbahaya bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatannya. Melihat dinamika yang terjadi, para pengamat kawakan di pedok Eropa langsung angkat bicara. Pernyataan mereka sangat jujur, tajam, dan membuka mata dunia tentang siapa sebenarnya Veda Ega Pratama. Mari kita bedah yang pertama. Testimoni dari Matteo Guerinoni, komentator legendaris sekaligus mantan pembalap yang terkenal dengan analisisnya yang blak-blakan tanpa basa-basi. Matteo melihat situasi Catalunya ini dengan kacamata yang sangat optimis. Matteo secara terbuka menegaskan, "Saya melihat potensi Veda Ega itu luar biasa bagus dan cerdas. Kalian semua jangan bodoh dengan menilai kemampuannya hanya dari hasil sesi latihan belaka. Ingat, sejarah di Jerez kemarin, Veda Ega pernah hancur di sesi kualifikasi dan harus start dari posisi ke-17. Tapi apa yang terjadi saat balapan? Veda Ega mengobrak-ngabrik pertahanan pembalap Eropa dan finish di posisi ke-6. Itu adalah bukti nyata, bukti otentik bahwa Veda Ega adalah pembalap yang sangat cerdas secara taktis. Apalagi statusnya saat ini adalah pembalap terbaik dunia nomor 5 di klasemen Moto3. Tidak ada satupun hal yang perlu diragukan dari bakat alaminya. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana kru mekanik Honda meracik mesinnya agar klop dengan sirkuit ini. Grafik performanya terus menunjukkan ritme progres yang apik. Meskipun nanti harus melewati neraka Q1 dulu, doakan saja Veda Ega mendapat podium di Catalunya hari Minggu nanti. Saya pribadi sangat yakin, anak ini cerdas sekali. Kata-kata Matteo Guerinoni ini menjadi tamparan keras bagi para kritikus yang mulai meragukan Veda Ega. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Sorotan yang jauh lebih mengejutkan datang langsung dari kubu rival utama, yaitu bos KTM yang dibuat geleng-geleng kepala melihat situasi di lintasan. Sang bos besar KTM dibuat bingung setengah mati melihat pembalap andalannya sendiri, Alvaro Carpe, yang sejak dari seri Le Mans kemarin terus-menerus mencium aspal alias crash. Bahkan di sesi FP2 Catalunya ini pun Carpe kembali tumbang dan crash sebanyak 2 kali. Di tengah rasa frustasinya terhadap performa timnya sendiri, bos KTM secara jujur melemparkan pandangan tajamnya kepada Veda Ega. Kenapa Veda Ega kok seakan melempam di Catalunya ini? Apakah ini murni karena kendala mekanik dari motor Hondanya atau ada faktor dari Veda Ega sendiri? Tapi di sini saya tegaskan, saya sama sekali tidak mau dan tidak akan pernah meremehkan anak Indonesia ini. Kita semua harus ingat betul keajaiban di Jerez kemarin, bagaimana dia bangkit dari P17 untuk mengamankan finish di P6. Di sirkuit Catalunya yang lebar ini, semua hal bisa terjadi. Dan kejutan besar dari Veda Ega Pratama adalah ancaman nyata yang sedang mengintai kita semua. Kita perlu menanti apa yang akan dia lakukan. Dua pengakuan jujur dari tokoh besar ini membuktikan bahwa meskipun posisi di papan waktu belum memuncaki daftar, aura bahaya dari seorang Veda Ega Pratama tetap membuat seisi pedok Eropa waspada penuh. Step by step, we'll rise again. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita kepada mereka yang saat ini berada di atas angin, khususnya pembalap asal Malaysia, Hakim Dennis. Ya, Hakim Dennis memang tampil dominan, jemawa, dan menguasai sesi praktis dengan catatan waktu tercepat 1 menit 46,493 detik setelah sebelumnya juga menguasai FP1. Di belakangnya menguntit Brian Uriarte, Adrian Fernandez, David Almanza, hingga sang pemuncak klasemen Maximo Quiles di posisi ke-7. Namun, dengarkan ini baik-baik untuk Hakim Dennis dan kroni-kroni 10 besarnya. Jangan senang dulu, jangan sombong terlalu cepat. Hasil latihan hari Jumat dan Sabtu pagi bukanlah jaminan mutlak untuk menggenggam trofi hari Minggu. Menjadi yang tercepat di lintasan yang kosong saat latihan itu mudah, tapi bertarung 1 lawan 1 di tengah kepadatan race sesungguhnya adalah perkara nyali dan kecerdasan murni.
Veda Ega memang dipaksa turun ke jalur kualifikasi pertama alias Q1 setelah menempati posisi ke-19 pada sesi praktis akibat nasib sial. Lap terbaik Veda Ega sempat dibatalkan secara kejam karena masalah track limit. Ditambah lagi pada putaran terakhirnya, Veda Ega terjebak trafik padat yang dipenuhi oleh pembalap-pembalap lambat yang menghalangi jalurnya untuk mencetak putaran bersih. Akibat kekacauan itu, Veda Ega harus bertarung di Q1 untuk memperebutkan 4 tiket tersisa menuju Q2. Di sana, para rival sudah menunggu dengan tatapan lapar. Ada David Munoz dari Liqui-Moly Dynovolt GP, pembalap Spanyol yang dikenal sangat agresif, nekat, dan matang secara pengalaman. Ada juga Alvaro Carpe, rookie Red Bull KTM Ajo, yang meskipun hoki crash dari Le Mans hingga Catalunya, tetap memiliki keunggulan pengereman yang ekstrim di tikungan cepat. Serta jangan lupakan Guido Pini dari Leopard Racing, pembalap Italia yang diam-diam menghanyutkan dengan ritme balapnya yang konsisten. Untuk Munoz, Carpe, dan Pini, persiaplah, Veda Ega yang kalian hadapi di Q1 ini bukanlah mangsa muda. Veda Ega adalah singa yang sedang terluka, siap melepaskan kecepatan brutalnya untuk merebut tiket Q2 dari tangan kalian. Jika kalian melakukan kesalahan sedikit saja, kecerdasan taktis Veda Ega akan langsung melumat kalian tanpa sisa di aspal Catalunya. Mengapa awal pekan ini terasa begitu rumit bagi kubu Honda Tim Asia? Manajer tim, sang legenda balap Jepang Hiroshi Aoyama, membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Aoyama mengakui bahwa sirkuit ini telah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan bagi para pembalap muda karena faktor cuaca ekstrim yang tidak terduga. Aoyama menjelaskan bahwa suhu dingin yang menyelimuti Catalunya, baik di sesi pagi maupun siang, telah menghancurkan rencana taktis tim. Suhu dingin ini membuat tingkat kenggeraman ban ke aspal menurun drastis, terutama hilangnya rasa percaya diri terhadap ban depan motor. Rekan setim Veda Ega, Zen Mitani, bahkan harus membayar mahal dengan mengalami 2 kali kecelakaan hebat akibat kehilangan daya genggaman ban depan. Beruntung Mitani baik-baik saja, namun psikologisnya jelas terguncang. Di sisi lain, Veda Ega tampil jauh lebih cerdas dengan berkendara menggunakan otak, bukan sekedar emosi. Veda Ega berhasil menghindari kecelakaan, meskipun Aoyama mengakui bahwa hilangnya feeling pada ban depan membuat Veda Ega sempat kurang percaya diri untuk memacu motornya hingga batas performa maksimal. Ditambah lagi, sabotase trafik padat di lap terakhir yang merusak catatan waktunya. Lebih jauh lagi, Aoyama memberikan peringatan keras yang bisa menghancurkan mimpi podium siapapun di Catalunya. Sirkuit ini awalnya didesain untuk Formula 1, yang berarti karakternya sangat lebar, sangat cepat, memiliki lintasan lurus yang panjang, tikungan cepat yang menguras fisik, serta rentetan chicane teknis yang rumit. Ancaman terbesar yang paling diwaspadai oleh Aoyama adalah kondisi trek yang sangat labil dan mudah berubah dalam hitungan menit. Faktor hembusan angin kencang yang tiba-tiba datang dan tingkat grip yang fluktuatif adalah musuh nyata yang menuntut adaptasi konstan dari para pembalap. Ini adalah sirkuit yang tidak memaafkan keraguan. Dan bagi Veda Ega yang saat ini bertengger kokoh di posisi kelima klasemen dunia sementara dengan modal 50 poin, menaklukkan monster Catalunya lewat jalur Q1 adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan pada dunia bahwa dirinya adalah calon juara dunia masa depan. Catat jadwalnya dan bersiaplah menjadi saksi sejarah. Sesi kualifikasi Moto3 Catalunya 2026 ini akan segera meledak pada hari Sabtu ini mulai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Sesi Q1 ini akan menjadi penentu hidup dan mati bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah pembuktian sejati apakah kecerdasan taktis dan kecepatan brutal yang dimilikinya mampu menembus terbok pertahanan rapat para pembalap Eropa dan berebut tiket lolos ke Q2. Jika Veda Ega berhasil lolos dan mengamankan posisi start yang ideal, maka seluruh prediksi Matteo Guerinoni dan ketakutan bos KTM akan menjadi kenyataan di hari Minggu nanti. Sirkuit Catalunya yang lebar ini menyediakan ruang menyalip yang melimpah, sangat cocok bagi tipe petarung murni seperti Veda Ega. Pertempuran sengit kelas Eropa, aroma persaingan yang membara, dan determinasi tinggi pembalap Indonesia berdarah gunung
Gunung Kidul ini dipastikan akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Apakah Veda Ega akan kembali menciptakan keajaiban epik seperti di Jerez dan mengibarkan merah putih di podium tertinggi Catalunya? Ataukah para rivalnya yang akan tertawa di atas penderitaan sang serigala muda? Jangan sampai Anda melewatkan 1 detik pun dari drama kualifikasi ini. Nyalakan mesin kalian, pantau terus pergerakannya, dan mari kita gaungkan dukungan penuh untuk Veda Ega Pratama, sang perusak dominasi Eropa.